101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, part of Magentic Network. Small listener, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat berkumpul bersama orang-orang tersayang, atau selamat berkendara yang masih mobile di seputaran kota Makassar malam hari ini ya. Kalau teman-teman yang biasanya akrab banget dengan dunia kreativitas ya, kreatif biasanya berhubungan dengan seni ya. Anak seni udah pasti kreatif ya. Di zaman perkembangan digital seperti saat ini, small listeners, anak kota Makassar ini sudah kebanjiran ya karya-karya yang tentunya ini juga banyak mengharumkan nama kota Dayang sendiri ya. Nah, berangkat dari situ, komunitas yang luar biasa small listeners yang kita berhasil undang malam hari ini ya. Ini juga bisa mudah-mudahan sebentar bisa memberikan inspirasi untuk semua anak-anak muda di kota Makassar, nggak hanya anak muda, tapi untuk small listeners yang suka tentang dunia digital yang dituangkan dalam kreativitas untuk seni ya. Seperti apa? Kita langsung kenalan dengan komunitas Vektorina Makassar. Assalamualaikum, selamat malam. Mic-nya yang mana nih ya? Dicek sound aja semuanya ya. Dan tiba-tiba Oke. Ya, untuk Vektorina Makassar hari ini small listeners kita kedatangan siapa, kenalan dulu? Arman selaku Ketua Umum Vektorina Makassar. Oke, kirain tadi Arman Maulana ya. Mau disuruh nyanyi soalnya kalau Arman Maulana ya. Arman sehat? Alhamdulillah. Nah, ini kegiatan di studio Smart FM ini kegiatan keberapa nih setelah masa pandemi kemarin, pembukaan PSBB? Setelah PSBB, kegiatan pertama. Nah, kegiatan pertama, oh ye, berarti kita berhasil mendatangkan Vektorina Makassar ya. Ini menjadi kegiatan pertamanya ya setelah PSBB. Sebenarnya nggak hanya Arman, insya Allah kalau nggak ada halangan juga ada teman dari Vektorina juga yang akan bergabung memberikan inspirasi. Tapi karena juga udah pelonggaran PSBB, makin macet ya Makassar Man ya. Iya. Tadi datangnya habis maghrib sih, jadi agak-agak longgar ya. Ini mungkin temannya kejebak ya. Man, ini kalau berbicara tentang perkembangan dunia digitalisasi saat ini ya, kemudian kita yang suka banget tentang seni, apalagi mungkin seninya tentang desain ya. Kalau mengarah sih sebenarnya udah bisa dikatakan desain grafis ya. Iya. Iya ya, udah ke situ ya. Yeah. Nah, sebenarnya Vektorina Makassar ini hadir di kota Makassar. Ini seperti apa sih harapannya? Sebenarnya Vektorina Makassar itu sendiri itu adalah komunitas yang hadir untuk menjadi wadah bagi teman-teman pecinta desain yang mungkin bisa dibilang. Selain itu juga Vektorina Makassar ini sebenarnya selain teman-teman yang suka sama desain, juga teman-teman yang memang istilahnya di luar sana yang tidak punya istilahnya teman-teman di luar sana yang tidak mengikuti pendidikan secara khusus di bidang desain grafis, tapi punya keinginan untuk belajar desain ini seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang ingin hal itu mungkin bisa gabung di Vektorina Makassar. Vektorina Makassar. Sekarang untuk kursus desain grafis itu mahal loh, Man ya. Mahal ya. Nah, ini dikasih wadah gratis, apalagi ketemu dengan suhu-suhunya ya. Suhu-suhu. Ketemu dengan guru-guru besarnya desain grafis ya, masa-masanya desain grafis di kota Makassar. Langsung colek-colek aja Instagramnya di mana, Man? Di Vektorina Makassar. Vektorina Makassar ya. Semua informasi tentang Vektorina Makassar Anda bisa dapatkan di sana, small listeners ya. Kemudian juga malam hari ini kita sedikit ngobrol tentang Vektorina Makassar. Sebenarnya sejak kapan sih Vektorina ada di terbentuk di kota Makassar? Sampai sekarang 2020, kemarin baru ulang tahun. Sudah terhitung 6 tahun. 6 tahun, ya. Cukup lama ya? Iya. Oke. Awal mulanya seperti apa, Man? Kalau awal mulanya sebenarnya saya kan cukup baru di Vektorina Makassar. Baru 2 tahun kalau tidak salah. Nah, awal mulanya katanya itu diawali dari teman-teman yang gabung di grup Facebook. Jadi awal mulanya itu cuma grup-grup Facebook pada saat masih zaman-zaman Facebook. Kemudian ada beberapa teman yang berinisiatif untuk bagaimana kalau kita adakan perkumpulan untuk bertemu dengan teman-teman peminat desain, daripada kita chat-chatan di sini. Mending kita sama-sama kumpul. Nah, disitulah muncullah budaya kopi darat, yang sekarang sudah menjadi salah satu program wajib di Vektorina Makassar tiap bulan.
Nah, kalau dari anggotanya sendiri sebenarnya memang punya basic atau background anak seni ya, mungkin mengambil jurusan kesenian atau seni, atau memang ada beberapa orang yang hanya suka desain, hanya suka seni, terutama untuk desain grafis, kemudian bergabung di dalam Vectorina ini. Nah, untuk anggota sendiri itu sebenarnya ada berbagai macam gitu. Jadi ada yang memang sedang menempuh pendidikan di jurusan desain grafis, jurusan seni. Adapun juga teman-teman yang memang tidak menempuh pendidikan itu. Jadi memang teman-teman yang memang berminat atau memiliki ketertarikan tentang desain, khususnya untuk saat itu yang dulu di Vektor Portrait. Jadi teman-teman itu bergabung ke komunitas Vectorina gitu. Oke, jadi nantinya juga buat small listeners yang pengen bergabung nggak harus menempuh pendidikan anak seni dulu ya. Berarti ini semua kalangan bisa masuk ya, Man ya. Kalangan. Dan satu lagi catatan, sebenarnya kadang ada teman-teman di luar sana yang ingin gabung di Vectorina Makassar cuman merasa malu. Karena saya masih belum jago, istilahnya kalau pakai logat Makassar, tidak jago pas saya, nggak bisa ke saya bikin ini. Oke. Nah, hal-hal yang begitu sebenarnya itu yang menahan bagaimana kita bisa berkembang. Padahal kalau misalnya kita sudah di dalam, teman-teman Vectorina pun bersedia untuk bantu dalam segi pengetahuan maupun yang lain misalnya. Oke, jangan pernah membatasi kreativitas ya, Man ya. Karena setiap manusia itu punya dikasih berkat itu masing-masing punya kreativitasnya ya. Dan semuanya juga pasti ada hubungannya dengan seni, Man ya. Nah, yang pengen olah tadi kata si Arman, ada yang pengen gabung tapi malu karena tidak punya dasar ya. Nggak punya dasar, nggak bisa punya pokoknya nggak punya basic sama sekali dalam dunia desain ya. Nah, sebentar kita akan belajar sedikit tentang dunia desain, small listeners, mumpung gurunya hadir malam hari ini ya. Saya juga suka menggambar, Man ya, zaman kecil dulu, tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi ketakutan, akhirnya terkendala dan tertutup, udah berhenti menggambar ya. Nanti kita belajar sedikit-sedikit ya, mungkin macam-macam desain atau seperti apa untuk memulai menggambar sesuatu gitu ya, mau benda atau apapun itu. Nanti kita belajar bareng Arman ya. Small listeners, kita akan ngobrol lagi bersama komunitas Vectorina Makassar. Malam hari ini ada Arman yang mewakilin sebagai ketua umum nih ya. Kalau ketua umum jadi udah jadi ketua umum, ini udah paling atas nih ya, wakil presiden ya. Oke. Dan malam hari ini khusus untuk Anda yang dari kemarin-kemarin juga udah komen ya, udah mention kita, pengen banget juga ada beberapa komunitas dihadirkan berkaitan dengan dunia desain. Nah, ini kita lagi datengin dengan perkembangan digitalisasi saat ini, small listeners, bagaimana mengkolaborasi tentang dunia digital yang berkembang pesat di kalangan anak muda, kemudian juga tentang seni dan juga kreativitas. Nah, pas banget kita udah ketemu pakai GPS di Kota Makassar ya. Ada komunitas Vectorina Makassar yang sudah hadir malam hari ini. Kita udah ngobrol tadi bareng Mas Arman ya. Nah, ini bukan Arman Maulana loh ya, tapi bisa deh nanti satu lagu di closing kita ya. Oke ya. Ngebawa gitar sih hari ini ya. Nah, tadi kita udah perkenalan juga kalau ada satu rekan dari Vectorina juga yang bergabung malam hari ini. Ada Dinda. Ada lagunya tuh, Dinda. Yeah. Di mana Kakak berada? Udah di studio. Ya, kena macet ya, Din ya? Iya, Kak. Iya, macetnya di mana nih, Din? Di ya, Kak, di Pengayoman. Pengayoman ya, nanyanya macet ya. Makassar kalau udah pelonggaran PSBB kemarin udah mana-mana udah macet, Din ya. Nah, kalau Dinda sendiri nih bergabungnya udah berapa lama? Baru 1 tahun, Kak. 1 tahun ya. Emang backgroundnya dari dunia seni? Tidak, dari Sistem informasi masih ada kaitannya ya. Soalnya kan anak-anak TI itu pasti tahu desain ya, komputer. Paling tidaknya tahu komputer. Tapi pertanyaannya harus punya basic bisa komputer dulu nggak? Perangkat komputer ini baru bisa pakai aplikasi dari Vectorina atau Vexel ini? Kalau basic
itu sudah hal yang wajib sebenarnya untuk mengoperasikan aplikasi yang ada di aplikasi desain. Karena istilahnya kalau misalnya kita tidak tahu mengoperasikan komputer, secara otomatis kita tidak tahu bagaimana cara penggunaan software untuk desain grafis itu sendiri. Oke, tapi ada nggak di Vektorina Makassar ini mengajarkan teman-teman desain secara manual? Gambar manual. Ya, gambar manual. Kalau jadi gambarnya pakai tangan. Ya, kalau itu sendiri sebenarnya kan di dalam di dalam komunitas itu teman-teman terbagi juga keahliannya. Ada yang bagian profesional logo desainer, ada yang ilustrasi. Nah, misalnya teman-teman dari luar yang ingin bergabung ke dalam komunitas Vektorina, kemudian saya kurang di bagian ini, terus nanti kita akan rekomendasikan, cocok belajar sama Kak si ini, karena dia memang sudah istilahnya sudah menjadi profesi di bidang itu. Misalnya ada teman-teman ilustrator di Vektorina Makassar, ada juga logo desainer, ada brand designer. Jadi teman-teman tinggal pilih sebenarnya dia mau belajar apa, kemudian cari teman-teman yang sudah istilahnya ahli di bidang itu. Udah bikin PT nggak Vektorina ini? Kayaknya udah jadi perusahaan loh. Ada yang bisa ilustrator ya, kemudian ada yang bisa desain, banyak banget ya. Nah, kalau bikin perusahaan kayaknya bagus nih ya, buka peluangnya banyak banget ya. Iya, cuman di dalam teman-teman juga ada yang istilahnya sudah gabung di agensi kreatif, ada juga yang main perorangan, istilahnya menjadi freelancer tunggal. Jadi seperti itu. Untuk jadi PT Vektorina sebenarnya gimana ya? Karena Vektorina itu berbasis komunitas, jadi kita harus batasi supaya tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain selain bergabung kepada masyarakat. Iya, selain berbagi kepada masyarakat ya. Kira-kira kegiatan sosial yang sudah dilakukan Vektorina Makassar apa aja nih, Man? Kalau kegiatan wajibnya itu setiap tahun kita adakan kegiatan yang namanya Vektorial Inspiring. Nah, di kegiatan Vektorial Inspiring itu pasti ada kegiatan mengajar gitu, mengajar desain. Terlebih dari itu biasa juga kita mengadakan atau mengundang teman-teman yang memang sudah jago di bidang itu. Untuk tahun ini, tahun ini itu kita sempat dan alhamdulillah sempat mengundang salah satu desainer dari luar Makassar yang memang cukup terkenal, Second Syndicate namanya. Kalau di Instagram. Itu sharingnya ke siapa saja? Ke teman-teman peserta Vektorial. Jadi ini kita semacam buat camp desain. Jadi teman-teman yang pendaftar bisa ikut. Kemudian nanti di situ kita adakan semacam talk show juga sama pemateri-pemateri, ada games. Tujuan utamanya sebenarnya bagaimana cara kita mengundang teman-teman yang di luar sana yang memang memiliki minat cuman malu ketika kegiatan kopi darat yang kegiatan bulanannya. Kita bukakan semacam sebuah event di situ khusus untuk teman-teman yang ingin bergabung. Jadi memang secara formal kita buatkan tempat seperti itu supaya yang lain tidak malu lagi untuk bergabung. Oke, kegiatan untuk ke masyarakat? Kalau ke masyarakat ya paling cuman itu kayaknya deh. Oke, kayaknya nanti bisa dibuka link ke sekolah-sekolah juga ya, Man ya. Sharing berbagi ke adik-adik, mungkin di sekolah dasar ya, sekolah menengah pertama, atau mungkin di beberapa komunitas-komunitas anak jalanan yang lainnya ya, Man ya. Ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah, Man ya. Nah, ini kalau melihat juga ada kegiatan workshop di bulan Januari ya. Kemarin ya yang dibuat ya. Ini yang Arman Hudaya. Oke, Victoria Inspiring ini ya. Kegiatannya seperti workshop ya. Ada talk show juga dan menghadirkan beberapa narasumber di bidang desain grafis ya. Seperti janji saya tadi, small listeners, kita mau tahu nih sebenarnya dasar dari desain itu seperti apa sih, Man? Apa hal yang harus pertama kita tahu? Mungkin si Dinda nih. Dinda, mungkin yang udah didapatin di Vektorina Makassar ini seperti apa nih? Kalau desain, hal dasarnya Kak, kayaknya harus apa ya, idenya itu. Oh, idenya, benar ya? Kan kalau desain nggak boleh copy paste begitu, apalagi plagiatnya itu cepat didapat dibanding kalau tulisan. Oke. Jadi idenya itu harus sendiri, terus apalagi
Bukan ujian ini, Dinda. Iya, jangan tegang-tegang deh. Aku kan bukan dosen penguji ya yang uji ya. Saya juga sendiri nggak terlalu jago juga desain. Oke, desain pertama Dinda apa? Kalau saya konsentrasinya di desain template. Template itu seperti apa? PowerPoint contohnya. Oke. Oh, template buat presentasi ya. Mungkin juga kalau di Instagram template-nya kita biar agak rapi ya. Oke. Macam-macamnya template-nya seperti apa sih sebenarnya? Dibuat presentasi PowerPoint, kemudian template-nya dipakai apa lagi? Kemarin belajar sama Kak Mursyid, Ketua Factorina Indonesia. Oke. PowerPoint-nya itu rencana mau dijual. Tapi kan masih belajar, jadi belum bisa dijual. Cuman baru jadi beberapa. Apa yang harus kita perhatikan ketika membuat template khususnya untuk presentasi di PowerPoint? Ini belajar nih, nyimak kayak Dinda ya. Nyimak. Banyak asetnya, Kak. Terus kita harus perhatikan kebutuhan. Kan kalau template yang saya mau bikin itu untuk ke perusahaan. Jadi kita dari kebutuhan perusahaan itu apa-apa saja. Misal perusahaannya jilbab lah. Jilbab. Misalnya jual beli jilbab online gitu. Terus di dalamnya itu di halaman pertama itu ada daftar isi. Sampul. Terus di halaman kedua itu kita tampilkan tabloidnya. Oke. Pelan-pelan. Ini ditulis ya. Pertama daftar isi small listeners ya. Kemudian ini belajar loh. Ini buat RAB dan proposal loh ya. Oke. Mungkin baiknya Dinda bisa agak diginiin dikit nih. Biasanya ujungnya memang agak-agak nakal nih mic-nya. Oke. Di ujungnya sini loh Din. Oke. Diginiin. Cek sound. Cek. Oke, udah mulai. Mungkin powernya Dinda memang agak kalem ya. Pak produsernya kita kode-kode ya. Oke, berarti yang pertama daftar isi ya. Iya. Kemudian berapa halaman yang dibutuhkan? Di PowerPoint biasanya kan itu 30 halaman. Terus 30-nya itu terbagi lagi. Oke. Kayak bab 1, bab 2 sampai bab 5. Bab 1 isinya itu pengenalan tentang perusahaan, pemiliknya, terus deskripsi masalah penjualannya. Oke. Beda-beda nggak itu template-nya antara bab 1 misalnya pengenalan, terus kita pakai template yang berbeda di bab selanjutnya? Kalau untuk konsistensinya paling ada beberapa warna yang nggak bisa diubah dari halaman pertama sampai akhir. Contohnya yang nggak boleh diubah? Misalnya kita cuman bisa pakai 3 warna. Jadi 3 warna sampai akhir. Jadi terus fontnya juga nggak berubah-berubah. Oh, sebaiknya nggak berubah ya. Kemudian warnanya juga maksimal 3 lah ya gitu ya. Pantasan proposalku nggak keterima ya. Oke, belajar nih ya bareng Dinda. Small listeners mungkin ada yang pengen ditanyain ke Dinda. Ini ahli desain juga buat template ya. Kemudian ada Mas Arman juga. Boleh nih kita belajar ya tentang desain. Small listeners, sebenarnya ada banyak hal yang kadang-kadang juga kita di perusahaan ya, atau mungkin bisnis kita ketika mengajukan kerjasama ya, biasanya ada yang satu hal yang kita ngelihat biasa di proposal, bukan tulisannya dulu, desainnya dulu ya. Kalau udah menarik kita kayaknya enak baca ya. Kalau udah dasarnya sampul aja udah nggak menarik, warnanya, tulisannya, fontnya ya, kayaknya udah disimpan dulu deh, nyari proposal yang keren ya. Nah, malam hari ini kita belajar bareng, mungkin temanya Smart Community malam hari ini bagaimana buat desainmu sekreatif mungkin ya. Udah banyak belajar desain, sebenarnya aku dapat curi star beberapa persen karena di setiap break iklan ini saya ngobrol banyak tentang desain grafis ya sama teman Factorina. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ke depan small listeners kita bisa buka juga lebih banyak peluang buat teman-teman yang suka desain. Nanti juga kerjasama dengan Factorina Makassar kita bikin kelas deh ya tentang desain ya. Ini kayaknya keren deh ya buat menggali lebih dalam, karena kata si Arman, desain itu nggak sekedar jadi ajang cantik-cantik, gaya-gaya, desainku keren nih ya, pilihan warnaku. Tapi soal apakah desain itu bekerja atau tidak? Apakah desain itu bekerja atau tidak? Apakah desain itu punya taste, rasa ya, punya rasa? Karena yang dijelasin Arman tadi memang ada hal-hal yang harus banyak diperhatikan Man ya. Misalnya nih. Jadi pertimbangan. Pertimbangan contohnya Man, apa tuh?
istilahnya mungkin ini cuma dari kacamata aku sendiri kalau misalnya tapi nggak lagi kepakai kacamata nih. Kalau di rumah. Oh iya oke. Dari pandanganku sendiri tentang bagaimana perkembangan ekosistem desain di Makassar. Beberapa teman-teman mungkin bukan cuma di Makassar, mungkin di tempat-tempat lain pun seperti ini. Teman-teman masih merasa bahwa tapi untuk tahun-tahun sekarang mungkin agak-agak berkurang lah. Masih merasa bahwa desain itu adalah gimana ketika kita membuat sebuah karya dan itu terlihat menarik, itu sudah selesai sampai situ, padahal belum. Ternyata cara kerja desain itu, bagaimana desain itu sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita mau buat logo perusahaan makanan, logo perusahaan makanan mungkin saja kalau misalnya kita pakai desain-desain yang terlalu serius, itu agak kurang menangkap orang-orang di luar sana untuk merasakan. Tapi tergantung lagi logo makanannya makanan apa. Oke. Cuman secara generik, kalau misalnya kita lihat bahwa logo-logo desain makanan itu kerap menggunakan desain maskot. Nah, kenapa? Karena mungkin ada rasa tes lama yang ingin dimunculkan bahwa makanan ini cocok untuk berbagai kalangan. Misalnya saja kita sebut nggak apa-apa kok, nanti siapa tahu brandnya bisa promo ke sini ya. Kita sebut KFC, apalagi kalau teman-temannya yang artis-artis itu loh yang banyak lagi, ya. Yang lagi viral Black Bensu. Benar. Sampai artisnya pakai baju koki gitu ya sambil senyum. Oke, itu semuanya punya makna ya. Sebenarnya bukan bukan sekedar hal filosofi yang ingin dihadirkan oleh si desainer, tapi memang bagaimana gambar visual sekecil itu bisa bekerja untuk orang lain. Misalnya tiba-tiba lewat gitu ya. Anaknya masih kecil, terus pas lewat di depan ininya, mau singgah karena desain logonya ini menarik, mengundang selera atau lucu. Ya, itu yang membuat sebenarnya jadi pertimbangan si logo desainer. Kalau dari katanya juga, desainer kan serapan dari bahasa Inggris yang artinya perancang. Jadi kita memang sebenarnya merancang bagaimana bentuk visual itu bisa bekerja di ranahnya masing-masing. Jadi misalnya saja logo event dan logo perusahaan itu jelas beda gitu. Misalnya kalau perusahaan harus simple-simple. Oke, seperti smart ini ya, kelihatan tadi. Misalnya saja pengaplikasian ke depannya untuk persulatan, untuk stempel, itu kan banyak pertimbangan kenapa harus simple, kenapa harus cuma pakai satu warna, kenapa cuma pakai bentuk dasar geometri, karena itu pertimbangannya. Mungkin pengaplikasiannya lebih mudah kalau misalnya begitu. Ketimbang kalau misalnya kayak punya pakai gradasi sana sini, terlalu ribet pada saat ditampilkan atau kita mau gunakan untuk pengaplikasian di stempel, itu agak rancu kelihatannya karena terlalu banyak garis-garisan dan banyak makna-makna yang hilang. Tukang stempelnya susah buat logonya, intinya gitu ya. Oke, jadi nggak hanya sekedar ngedesain. Tadi kalau Dinda ngomong harus ada pesannya dulu ya, maknanya dulu, idenya seperti apa. Terus si Arman ngomongnya nggak sekedar desain juga, tapi kita harus ngerti nih ya arti simbol-simbol yang kita ciptakan. Karena kalau misalnya kita punya bisnis juga ya, Man ya, misalnya bisnis pakaian dan juga makanan, itu mungkin penggunaan warna dan karakter simbolnya akan berbeda, Man ya. Iya, oke. Jadi misalnya kalau misalnya nih, Man, kalau untuk jasa, itu jasa lebih cocoknya seperti apa? Jasa apa dulu, Kak? Jasa jual beli ya. Jual beli apa ya? Oke. Misalnya jasa IO gitu. Event organizer. Kalau dalam penggunaannya mungkin karena banyak menggunakan hal-hal yang lebih formal. Misalnya untuk stempel stempel lagi. Stempel kontrak kerja mungkin harus lebih simpel ya. Untuk pengaplikasian ke berbagai event juga perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya event ini harus mengikut ke dasar brand dari event yang dikerjakan. Terkadang kita juga kalau membuat
perusahaan atau bisnis ya Man ya, kita kadang pengen logonya itu sesuai dengan warna favorit kita. Nah, itu benar nggak ya? Ya. Nah, sebenarnya untuk pemilihan warna itu kan yang sebenarnya salah satu faktor pendukung yang bisa membangun karakter dari visual brand. Nah, dan memang sudah sangat penting, Kak. Jadi istilahnya kalau misalnya kita pakai perasaan pribadi tanpa dasar apapun, tanpa dasar pengetahuan tentang filosofi warna, itu bisa jadi miss. Kecuali kalau misalnya pada saat itu saya mau warna yang begini karena memang ternyata cocok untuk makanan, memang mengundang rasa lapar. Itu bisa saja. Tapi kalau misalnya saya warna favorit saya ungu, bagus, logo yang mau saya buat itu warnanya ungu nanti. Itu yang sebenarnya agak agak kurang tepat gitu, Kak. Oke, jadi kalau pengen buat bisnis ya, nyari tahu ke Victorina Makassar juga kursus privatnya bisa ya, Man ya. Oke, small listeners, menarik perbincangan kita malam hari ini ya. Ini kita ngobrol banyak banget tentang dunia desain, apalagi juga perkembangan digital saat ini ya, Man ya. Dinda, ini membuat anak muda Makassar ini tambah banyak kreativitasnya ya. Kadang-kadang juga ngedesainnya saking udah mungkin nggak banyak kertas, ngedesainnya di tembok gitu ya, tembok tetangga ya, tembok tetangga. Nah ini daripada kreativitasnya juga terkungkung, nggak dieksplor. Nah ini dari Victorina Makassar hadir untuk small listeners yang pengen bergabung, komunitas yang berkarya melalui dunia digital. Jadi pengen tahu lebih banyak, Anda boleh follow aja, mention di @Victorina Makassar ya. Kita berharap setiap program yang kami hadirkan bisa terus menginspirasi small listeners khususnya yang ada di Kota Makassar yang juga berkunjung di sini ya. Dan malam hari ini program Smart Community menghadirkan Victorina Makassar, sebuah komunitas yang berkarya melalui dunia digital. Bagaimana mensinergikan dunia digital saat ini dengan seni dan juga kreativitas. Nah, Anda bisa banyak belajar dari komunitas Victorina Makassar. Tadi kita sudah banyak belajar ketika kita pengen nyari pundi-pundi amal ya. Selain pundi-pundi amal, pundi-pundi kita sendiri ya. Ini bagaimana bisa belajar tentang desain juga dari presentasi yang kita tawarkan ke klien ya. Ini banyak perlu belajar nih kita ya, biar kadang-kadang proposalnya kita nggak jadi pembungkus kacang di meja klien kita ya. Nah tadi Dinda udah sharing banyak nih small listeners ya. Si Arman juga kalau kita punya bisnis misalnya di dunia kuliner atau jasa, penggunaan logo, warna itu ada maknanya dan harus kita perhatikan sebelum membuatnya lah ya. Pokoknya sebelum ada lokasi juga sebenarnya harus diperhatikan logo, karena itu adalah satu daya tarik utama ya konsumen kita mau singgah ya. Nah selain itu small listeners, untuk Anda yang di masa pandemi ini, kayak beberapa perusahaan juga udah mulai buka kembali tentang peluang kerja ya. Nah yang kadang juga suka bingung, kok saya ini banyak ditolak ya daripada banyak diterimanya ya. Udah ditolak pacar, ditolak perusahaan, aduh udah lengkap deh ya. Mungkin salah satu yang kurang menarik ada portofolionya ya teman-teman ya. Ini gimana membuat portofolio kita jadi menarik? Ada saran nggak, tips nih Man? Kalau untuk portofolio profesi desain sebenarnya itu sangat penting, Kak. Karena yang dilihat dari misalnya dari perusahaan pasti apa yang telah dikerja selama ini. Jadi kadang ada beberapa orang, saya sendiri pun dulu merasa bahwa tidak usah dulu buat ini, soalnya buang-buang waktu. Padahal ya buat saja dulu, walaupun itu bukan apa namanya, cuma mengisi waktu luang, tapi ternyata portofolio yang telah dibuat itu bisa menjadi salah satu contoh yang kemudian istilahnya klien-klien di luar sana bisa melihat bahwa oh ini pekerjaan yang telah dibuat gitu. Jadi memang sangat penting untuk daya tarik personal brand kita sendiri. Ada tips nggak di portofolionya itu harus seperti apa desainnya? Kalau tips sebenarnya, kalau saya sendiri kan tips ya, bukan tip ya. Kalau tip aku nggak kasih tip ya. Belum nggak bawa. Oke, tipsnya gimana? Kalau tips sebenarnya
saya kan portofolio kebanyakan di Instagram. Kalau misalnya teman-teman mau follow di Kecoa Kedinginan. Iya. Kecoa Kedinginan. Iya. Kenapa sejak kapan ya kecoa itu kedinginan ya? Nyala, kan? Oh, sejak kacanya nyala. Oke. Ya, untuk buat portofolio sebenarnya khususnya di profesi desain, sebenarnya harus ada karakter yang memang karakter pembeda antara kita dengan yang lain. Misalnya saya memasukkan warna orange terus ke dalam desain, walaupun banyak desain-desain saya yang lain yang mungkin tidak berwarna orange, tapi saya tidak upload soalnya itu beda dari personal brand yang saya upload. Jadi memang ada keselarasan. Kalau dalam desain itu bahasanya ada unity atau kesatuan dalam visual. Kenapa memilih warna orange? Karena orange itu jiwa muda. Oh, jiwa muda. Artinya ada nggak di dunia desain itu? Ada. Apa itu artinya? Itu tadi yang muda, warna muda. Oh, warna muda. Cocok ya. Kita juga punya warna orange di sini ya, kombinasi ya. Berarti memang pas nih visi misinya Smart FM ya. Menghadirkan anak-anak yang berjiwa muda, orang-orang yang berjiwa muda datang di studio. Wah, keren. Dan juga muda, Kak. Iya, dengan mukanya muda ya, masih muda. Ya enggak lah, ya enggak ada perbedaan seperti itu. Oke, berarti Arman lebih fokus concernnya portofolionya di media sosial ya. Di media sosial. Berarti kita harus pilih nih. Tapi kalau bisa juga semua, nggak hanya media sosial, tapi juga CV yang kita bawa ya. Iya. Kemudian keseharian kita menghadirkan portofolio kita yang baik ya. Oke, ada tips lagi nggak, Man? Ya lebih itu, Kak. Istilahnya kalau misalnya untuk di bidang desain, kita harus tentukan dari awal kita mau menjadi desainer apa dulu. Mau desainer logo kah, atau desainer ilustrasi atau brand design, itu sudah masuk logo. Brand designer atau ngarah-ngarah ke UI yang seperti desain web. Dan itu ranahnya beda-beda. Kalau misalnya kita campur, bisa jadi orang di luar sana atau klien, oh ini sebenarnya desainer apa ini bisa ini atau kadang ada juga yang spesifikasi ya. Harus ada spesifikasi. Kerja video, sudah kerja foto, kerja lagi desain. Jadi pintar masak ya. Jaga anak, yang menantu idaman ya. Jadi kadang orang bingung ini sebenarnya yang dikerja apa gitu. Kira-kira kalau mumpung masternya ada ya, kira-kira kalau portofolionya seperti seorang presenter, announcer, itu cocoknya warna apa sih, Man? Misalnya saya nih kelihatan udah nampak profilnya udah di depan nih. Kira-kira penggunaan di media sosialnya seperti apa? Tergantung personal brand yang ingin ditampilkan bagaimana. Misalnya elegan. Elegan itu pakai warna-warna yang agak-agak gelap. Beda kalau misalnya ini ceria, ini. Biasanya pakai warna-warna terang. Produktif, misalnya warna pink berarti ya. Pink, merah gitu ya. Iya. Charming banget ya pink ya gitu ya. Kayaknya harus butuh privat deh ya. Di sini colongnya susah deh ya. Kita udah di akhir segmentasi kita. Sayang banget ya teman-teman Vektorina Makassar. Terakhir deh, saya minta Dinda nih. Tadi tentang portofolio. Mungkin 1 menit nih, Din. Saran apa lagi nih? Tadi juga Dinda nyinggung masalah portofolio. Apa yang harus teman-teman perhatikan nih? Mungkin dari segi itu aja, teman-teman yang baru lulus juga pengen masuk cari kerja, peluang kerja yang baru seperti apa? Kalau saya portofolio fontnya. Font gitu ya? Iya. Itu font harus diperhatiin juga ya? Iya. Bagaimana itu font? Kalau dilihat tidak sakit mata, tidak jenuh lihat kalau mau dibaca. Ada tips nggak itu? Kadang-kadang update status di story juga fontnya kalau enak dilihat juga bagus ya. Tipsnya gimana? Memilih font yang tepat. Kalau pilih font di CV, Kak. Kalau saya pribadi, Kak, dari selera aku yang tidak terlalu. Kalau minatku itu agak tulisan sambung, tapi tidak terlalu nyambung. Bagaimana sih? Tulisan sambung tapi nggak. Pemilihan fontnya ya. Pokoknya disesuaikan aja dari karakter kita ya. Misalnya pengen elegan, berarti fontnya juga yang nggak terlalu banyak animasinya ya, yang agak tegas gitu ya. Mungkin Ariel dan teman-temannya gitu ya. Karakter orang dilihat dari itunya, pemilihan fontnya. Oh gitu. Kasih tips sedikit dong, misalnya satu contoh font apa gitu, karakternya seperti apa?
Nggak tahu kan nama fontnya Kak. Oh, nama fontnya misalnya, kadang itu ada tulisan Indah gitu ya, gitu. Berarti karakternya orangnya agak lembut, suka yang dia kerjanya pelan, tapi pasti kan ada biasa orang kerjanya sembrono, jadi hasilnya jelek juga. Nggak bisa ditekan, yang harus selesai hari ini. Gitu. Nah, dia orangnya tenang. Oke, Dinda udah banyak dapat nih ilmunya dari Vektorina Makassar ya. Kayaknya kita juga nggak boleh ketinggalan small listeners ya. Berarti ini salah satu peluang juga untuk kita, nggak hanya mungkin yang pengen cari kerja, tapi juga untuk yang pengen buat proposal lebih menarik ya. RAB lebih menarik, penggunaan fontnya itu juga bisa menampilkan karakter kita ya. Dinda ya, thank you banget. Terakhir Mas Arman, mungkin ada tambahan? Untuk apa nih Kak? Untuk teman-teman di luar sana lah ya. Mungkin kata-kata terakhir. Jangan kata-kata terakhir dong ya. Siapa tahu segmen selanjutnya ada. Mungkin ada tips atau mungkin kata-katanya lebih ke tidak usah malu dulu. Tidak usah malu untuk belajar. Kalau misalnya ada keinginan ya datang saja ke Vektorina Makassar. Dan apapun itu, kalau misalnya untuk teman-teman yang ingin belajar selain desain, ya lakukan saja dulu. Sama jadi, yang tadi tidak usah malu. Nggak usah malu ya. Jangan berhenti mencoba hal-hal yang baru ya. Ada Vektorina Makassar, ini komunitas yang hadir berkarya melalui dunia digital yang bisa menjadi sahabat small listeners untuk terus menggali potensi desainnya ya. Thank you banget Dinda, sukses terus. Buat Arman juga sukses ya. Sukses terus juga buat Vektorina Makassar. Mudah-mudahan terus menjadi inspirasi teman-teman di Kota Makassar. Banyak-banyak bikin peluang-peluang workshop sharing gitu ya ke teman-teman di luar sana ya. Thank you banget juga kebersamaannya small listeners ya. Kita akhiri untuk program Smart Community malam hari ini. Saya Novika Ayu yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sukses untuk Anda.